Jadi semua berawal dari sini. Perkenalkan saya, Roni Lukito. Saya founder dari PT Gerindo Multiproduct Industry. Saya ingin menyampaikan cerita berawal dari mana adanya Eiger sampai hari ini. Tentu itu tidak terlepas dari orang tua saya yang menurut saya sangat brilian. Beliau Lukman Lukito merantau dari Jakarta beserta ibu saya ke Bandung, dan dari Bandung akhirnya hasil survei orang tua saya cerita sama saya punya peluang membuka peritel atau pengecer khusus jualan tas. Nah, berjalannya waktu orang tua saya punya ide gagasan yang bagus, ingin memulai memproduksi. Tahun 76 mulailah orang tua saya merintis, mulai memproduksi dengan 2 buah mesin jahit di Grasi waktu itu. Satu mesin punya ibu saya merek Singer, satu merek Butterfly. Orang tua saya mempunyai ide yang sangat simpel, waktu itu diberilah brand Butterfly sesuai dengan merek mesinnya. Mulailah berjalan, saya juga dilibatkan kalau ada waktu, pada saat liburan sekolah, saya suka diminta untuk membantu orang tua saya untuk ikut pergi ngorder kalau zaman dulu ya, ke toko-toko waktu itu. Jadi dari keterbatasan kondisi keluarga, akhirnya saya berpikir untuk bisa ikut membantu beban daripada orang tua. Saya tuh sebelum sekolah pagi-pagi, saya tuh sempat jualan susu. Ya kurang lebih hampir 2 tahun. Pulang sekolah, saya juga karena ingin tahu, ingin belajar, karena saya sangat suka dengan motor. Akhirnya saya pulang sekolah juga saya kerja di namanya Andi Motor di Jalan Sumatera. Ingat gaji saya pertama itu cuma Rp6.000 saat itu, 1 minggu. Tapi saya bangga sekali di mana saya bisa bekerja dan saya bisa digaji mendapatkan uang. Saya merintis usaha yang diberi kepercayaan dari perintis dari orang tua saya tuh, waktu itu saya lulus STM umur 17 tahun. Tadinya sih nggak mau sih, karena maunya pengen jadi inilah montir istilahnya, sekolah kuliah di ITENAS maunya waktu itu atau di ITB, cita-citanya mau buka bengkel waktu itu. Tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya mulailah merintis tahun 79. Waktu itu dengan modal tabungan saya punya 150.000, orang tua punya 150.000, ya kurang lebih 300.000 kita memulainya. Kita merintis dengan 2 mesin jahit, dan saya mencari brand apa yang terbaik, yang bagus. Akhirnya tercetuslah dengan brand Exxon. Saya masih ingat waktu itu tukang jahitnya Mang Karman sama Waumon waktu itu. Saya di situ belajar mulai bagaimana membuat tas, bagaimana membuat pola. Saya belajar dengan beliau itu menjahit tas. Jadi si tas tapi ya nggak rapih ya waktu itu. Saya pengen tahu bikin tas itu seperti apa, bikin pola itu seperti apa. Nah, berjalannya waktu 3 tahun sangat pesat kemajuannya, dan satu saat digugat oleh oil company Exxon di Amerika. Akhirnya saya mengubah dengan nama brand Export. Itulah lahir brand Export tahun kurang lebih tahun 83 lah kurang lebih. Waktu itu saya itu terjun sendiri ya. Jadi 1 bulan tuh paling 2 minggu ada di Bandung. Sisa 2 minggu saya tuh keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ekspansi dalam memasarkan produk kita ini sampai keluar pulau. Satu ketika saya punya cita-cita ingin masuk departemen store Matahari. Datang ke kantor Matahari, sekali saya tolak, 2 kali ditolak, terus sehingga saya sampai 13 kali. Sehingga cerita ke-13 kali itulah angka keberuntungan saya. Akhirnya saya bisa diterima oleh Matahari. Saya bertekad dalam waktu 3 tahun, saya bilang saya harus yang terbaik dan terbesar di Matahari. Dan bersyukur semangat itu, iman itu terjadi. Dalam waktu 3 tahun, brand Export waktu itu menjadi yang omset yang tertinggi di Matahari. Kita diawali dengan mother brand kita Export. Berjalannya waktu sangat pesat sekali kemajuannya, dan sewaktu saya suka hiking ya, tahun 77-78, terpikirkan satu kelak saat
saya ingin punya sebuah brand outdoor yang baik. Waktu itu saya ingat sekali, saya mencari rekan siapa, akhirnya Bang Kimang, guru olahraga Taruna Bakti, menyarankan coba cari Kang Bongkeng sama Kang Mamai katanya. Mereka itu sangat paham tentang produk-produk outdoor. Akhirnya saya mencari tahu dan akhirnya bisa berkenalan dengan Kang Bongkeng dan Kang Mamai. Saat itu mulailah saya belajar dengan Kang Bongkeng, waktu itu membuat ransel carrier yang bagus itu seperti apa sih. Nah, waktu itu mulai Kang Bongkeng mengarahkan, mengasih ide, gagasan, dan mulailah lahirnya brand Eiger di situ. Tahun 87 saya mematenkan brand Eiger tersebut dan mulai dirintis tahun 89. Dirintis dari gerasi, saya ingat sekali, maju berkembang, waktu itu di rumah Jalan Kejaksaan 50. Akhirnya lantai bawah dipakai buat produksi, saking berkembang dan majunya, sampai kamar saya juga jadi gudang. Saya tidur di ruang tamu, saya ingat satu saat kurang lebih 1 tahun, karena semua ruangan dibutuhkan waktu itu. Akhirnya mulailah bisa beli yang lebih luas di Jalan Saat nomor 17. Itu luasnya saya ingat 600 meter persegi. Di belakang saya bikin bangunan kayak pabrik. Jadi small industry lah saat itu. Situ berkembang lagi luar biasa. Seingat saya tahun 86 kita bisa membeli sebuah lahan tanah di Pipul. Seluas kurang lebih 6.000, itu pun boleh dicicil. Singkat cerita akhirnya dibangunlah pabrik tersebut. Luasnya 6.000 meter buat saya, wow, sudah besar sekali karena itu bagian dari cita-cita saya juga. Itu kurang lebih tahapan-tahapan berkembangnya produksi Eiger tahap demi tahap. Nah, berjalannya waktu juga usahanya sangat berkembang. Dari Pipul sudah nggak cukup juga saat itu. Akhirnya kita mengembangkan kembali di Cilampeni yang sekarang kurang lebih luasnya hampir 2,5 hektar. Disitulah dibangun pabrik yang kedua. Tahun 93 atau 94, saya kepikiran untuk membuat sebuah showroom khusus untuk Eiger. Akhirnya terpilihlah Jalan Ciamplas itu. Mulailah Eiger dirintis di situ. Kantor Eiger di situ, showroom Eiger di situ. Kita memulainya dari Jalan Ciamplas. Jadi Ciamplas itu bersejarah buat Eiger. Toko pertama, kalau bicara flagship sekarang itu ya yang di Jalan Ciamplas itu. Tanpa terasa Eiger sekarang sudah 33 tahun, memiliki outlet yang cukup banyak di seluruh Indonesia, kurang lebih ada 300 outlet. Kita memiliki juga sebuah office dan gudang yang memadai, bersyukur atas berkat Tuhan dan kepercayaan dari konsumen dan juga dukungan dari para profesional Eiger. Nah, harapan saya ke depan sesuai visi misi kita, yang terpenting, yang paling utama, Eiger itu harus berdampak positif buat banyak orang, buat lingkungan, buat generasi-generasi ke depan yang bisa menjadi inspirasi bermanfaat untuk kebaikan. Karena saya ada hari ini juga, saya terinspirasi oleh pendahulu-pendahulu. Kalau Eiger bisa, kenapa teman-teman, rekan-rekan juga nggak bisa? Pasti bisa. Eiger juga rencana mulai tahun depan akan go internasional. Kita mulai akan membuka flagship store yang kecil, kita akan buka di Swiss. Karena Eiger terinspirasi juga dari gunung yang ada di Swiss. Rencananya kalau nggak akhir tahun Desember ini atau tahun depan, Januari Februari, kita akan launch Eiger Go International di Swiss. Jadi Eiger, harapan saya juga akan mendunia, produk bangsa Indonesia, karya anak bangsa Indonesia bisa mendunia.